Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah kabar ibu hari ini juga baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Baik, apakah hari ini teman kalian ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Baik. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi. Di sini ada yang masih ingat kemarin mata pelajaran ekonominya yang dipelajari apa? Siapa yang ingat? Ayo, nanti ibu kasih poin. Misalnya kalian bisa sedikit menyimpulkan dari hasil pembelajaran yang kalian peroleh minggu lalu. Iya, kamu Yoko. Baik, benar sekali Yoko. Jadi kemarin itu kalian masih membahas tentang masalah ekonomi. Nah, hari ini ibu di sini akan membahas tentang sistem ekonomi. Sebelum memulai pelajaran, ibu ingin sedikit menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem ekonomi dengan tepat dan benar melalui ceramah guru. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi dengan tepat dan benar melalui membaca buku referensi dan ceramah guru. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri sistem ekonomi dengan tepat dan benar melalui membaca buku referensi dan tanya jawab dengan guru. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi dengan tepat dan benar melalui membaca buku referensi dan diskusi kelompok. Karena hari ini kita mempelajari tentang sistem ekonomi, jadi ibu juga ingin menggunakan sistem pembelajaran Sersan. Ada yang tahu di sini apa itu sistem pembelajaran Sersan? Jadi maksudnya Sersan adalah serius tapi santai. Baik, sekarang ibu akan menampilkan PowerPoint mengenai sistem ekonomi dan menjelaskannya. Kalian dengarkan ya. Nanti ibu tanya. Sistem ekonomi. Yang pertama, apa itu sistem ekonomi? Jadi, menurut Gilharso, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasi perilaku masyarakat, baik konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi sehingga menjadi kesatuan yang teratur dan dinamis. Secara umum, sistem ekonomi itu bisa dibilang adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, dari penjelasan itu tadi ada yang bisa menyimpulkan dengan bahasanya sendiri apa itu sistem ekonomi? Ayo, siapa yang bisa? Ya, kamu apa itu sistem ekonomi? Baik, 100 buat kamu. Siapa namanya? Oh, Wiwit ya? Oh, oke. Kamu saya kasih poin ya. Yang lain siapa yang bisa menyimpulkan dengan bahasanya sendiri? Atau ada pendapat lain? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Soalnya kan saya menggunakan sistem kayak gini, kita presentasi terus tanya jawab biar kalian nggak lupa apa yang masih ada di pikiran kalian, yang kalian pikirkan. Kalau pas di akhir tanya jawabnya takutnya kalian sudah lupa gitu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau mengutarakan pendapatnya?
tidak ada. Baik, saya lanjutkan lagi ya untuk presentasinya. Berikutnya adalah macam-macam sistem ekonomi. Ada 4 sistem ekonomi. Yang pertama sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberalis, dan sistem ekonomi campuran. Definisi masing-masing sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi dasar dan masih menggunakan kebiasaan masyarakat yang berpola dari nilai budaya. Definisi yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Yang ketiga, sistem ekonomi liberalis. Sistem ekonomi liberalis ialah sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah turut serta dalam mengelola ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan, dan pengawasan sektor swasta. Nah, dari penjelasan yang tadi, kan macam-macam sistem ekonomi itu ada 4. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kalian pahami dengan bahasa kalian sendiri? Kan di sini ada 4 macam, jadi kalau bisa 4 orang ya yang mau berpendapat di sini. Ayo silahkan. Siapa yang mau? Atau saya tunjuk? Mau ditunjuk aja? Ya udah, Salsabila, kamu coba jelaskan sistem ekonomi tradisional itu apa? Ya, benar sekali Salsabila. Lalu yang kedua, untuk sistem ekonomi komando siapa? Ayo siapa? Jangan takut loh ya. Siapa yang Sania? Ayo Sania, tolong jelaskan apa itu sistem ekonomi komando yang kamu pahami dari presentasi yang tadi. Baik, benar sekali Sania. Terima kasih Sania. Terus lalu yang ketiga, untuk sistem ekonomi liberalis. Siapa yang tahu? Apa harus saya tunjuk lagi? Oh, kamu Ismail mau menjawab. Baik, silahkan. Wah, benar sekali Ismi, 100 buat kamu. Nah, ya, lalu yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Di sini siapa yang bisa? Campuran ini enak loh. Ini kan sudah kombinasi dari sistem ekonomi yang sudah disebutkan teman kalian tadi. Siapa yo? Oh iya, kamu Umi. Silahkan Umi. Baik, benar sekali Umi. Nah, baik. Jadi dalam sistem ekonomi tradisional itu, pemecahan masalah dalam sistem ekonomi tradisional itu dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau tradisi. Lalu untuk sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau biasa disebut dengan liberalis maupun kapitalis. Sistem ekonomi ini mengedepankan mekanisme pasar dalam menjawab permasalahan ekonomi yang mendasar.
Sistem ekonomi ini disebut dengan sistem ekonomi liberal karena adanya kebebasan bagi masyarakat dalam berusaha. Sering juga disebut sebagai sistem ekonomi kapitalis karena peran kepemilikan modal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ekonomi. Jadi siapa yang memiliki modal besar, besar pula kemungkinan dia bertahan di dalam kegiatan perekonomian tersebut. Lalu yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Nah, jadi itulah keempat definisi macam-macam sistem ekonomi. Nah, di sini ada yang masih belum paham sampai sini? Baik, sudah paham ya. Baik, kita lanjutkan untuk slide berikutnya mengenai ciri-ciri sistem ekonomi. Selanjutnya adalah ciri-ciri sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. 1. Belum ada pembagian kerja. 2. Produksi masih terbatas dan ditentukan sesuai kebutuhan. 3. Pertukaran secara barter. 4. Teknologi yang diterapkan masih sangat sederhana. 5. Masyarakat sangat bergantung pada sektor agraris. Seperti yang dijelaskan pada definisi sistem ekonomi tradisional, bahwa sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dasar. Jadi untuk kegiatannya masih sangat sederhana. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando. 1. Kegiatan ekonomi diatur pemerintah. 2. Hak milik perorangan tidak diakui. 3. Harga dan penyaluran barang ditentukan dan dikendalikan oleh negara. 4. Tidak ada kebebasan melakukan usaha karena pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi liberalis. 1. Semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh perseorangan. 2. Orang bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri. 3. Campur tangan pemerintah ditiadakan atau dibatasi. 4. Harga-harga ditentukan mekanisme pasar. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. 1. Peran pemerintah dan swasta berimbang. 2. Barang, modal, dan sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah. 3. Pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta. Nah, itulah penjelasan mengenai ciri-ciri sistem ekonomi. Jadi kalau untuk sistem ekonomi tradisional itu ciri-cirinya sistem ekonomi tradisional teknologinya masih rendah, produktivitas rendah, setiap anggota masyarakat belum punya motivasi untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Masyarakat juga sulit berubah karena ada kecenderungan penolakan. Kalau dalam sistem ekonomi liberalis itu ciri-cirinya itu sistem ekonominya minimnya peran negara atau pemerintah dalam mengatur perekonomian. Nah, kalau untuk sistem ekonomi komando itu peran pemerintah sangat dominan. Selanjutnya yang terakhir untuk sistem ekonomi campuran itu seimbang antara pemerintah dan swasta. Jadi pemerintah diberi kebebasan tetapi
masih dikontrol oleh pemerintah dalam menjalankan sistem ekonominya. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, jangan malu bertanya ya, sesat di jalan nanti. Silahkan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, ini mau saya lanjutkan ke kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi. Tapi di sini saya ingin kalian membentuk kelompok. Kita berdiskusi kecil. Di sini satu kelas berapa? 20 orang ya. Dibagi jadi 4 kelompok karena ini terdiri dari 4 sistem ekonomi. Jadi satu kelompok itu mencari kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tersebut. Nah, habis ini kelompoknya saya bagi. Jadi gini saja, kalian kelompoknya mau milih sendiri atau saya pilihkan? Tapi yang jelas nanti satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya, biar adil. Gimana, mau saya pilihkan atau kalian sendiri yang memilih kelompoknya? Gimana? Atau mau urut absen saja 1-5 gitu, 6-10, mau kayak gitu atau gimana? Mau milih sendiri ya? Ya nggak apa-apa, silahkan kalau mau memilih sendiri. Tapi nanti ada ketuanya ya, ketua kelompoknya siapa, biar lebih mudah nyebutnya. Terus kelompok berapa? Baik, siapa? Sylvia, kelompok 1 ya Sylvia. Kamu mencari kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Terus kelompok 2 siapa? Kelompok 2 Yakub. Ya, Yakub, kamu kelompok 2 mencari kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi komando. Lalu kelompok 3 siapa? Umi ya. Baik Umi, kamu mencari kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberalis. Yang terakhir kelompok 4 siapa? Sania. Baik Sania, kamu kebagian mencari kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi campuran. Baik, silahkan diskusi, boleh mencari di internet, boleh pakai buku, silahkan. Ayo silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit cukup ya. Kalau ada yang dibingungkan atau tadi penjelasannya kurang jelas, bisa ditanyakan. Nah, ini kan kelebihan dan kekurangan itu juga bisa dinalar ketika kita sudah tahu definisi dan ciri-ciri sistem ekonomi tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan, jadi kalian lebih mudah apa sih kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi ini. Silahkan. Kenapa kamu Umi, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Baik, silahkan dikerjakan ya. Nanti kalau sudah boleh langsung dijelaskan di tempat ya hasil dari diskusi kelompok kalian.
di tempat kalian duduk situ aja, nggak perlu maju. Nanti misalkan kelompok lain ingin menambahkan boleh, ingin bertanya juga boleh. Jadi di sini sharing aja supaya sama-sama paham. Jangan rame ya teman-teman, nanti mengganggu kelompok lain. Nggak usah banyak-banyak sih kelebihan dan kekurangannya, dicari sebisanya aja, tapi jangan sedikit banget, minimal 3 lah. Tapi kalau bisa lebih banyak lebih baik juga. Kelompoknya Yakub jangan rame ya. Kalau sudah selesai jangan rame, ditunggu sambil nunggu yang lainnya, bisa mencari-cari lagi. Siapa tahu nanti kelebihan dan kekurangannya malah jadi banyak, kan malah bagus. Belum ada 10 menit ya, tenang dulu, dikerjakan dengan benar. Gimana Pak, udah selesai semuanya? Ya sebentar lagi ya, saya tunggu. Sebenarnya ini waktunya masih banyak kok, tapi kalau kalian sudah selesai duluan ya malah lebih bagus, bisa lebih cepat, lebih baik. Berarti kalian paham dengan penjelasan yang sebelumnya tadi. Sudah selesai? Baik, siapa yang mau duluan, atau urut dari kelompok 1 atau mau random aja? Mau random? Ya udah, kelompok 4 dulu aja, kelompoknya Sania. Silahkan Sania, apa saja kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran? Ya kan campuran ya tadi. Baik, silahkan Sania, atau diwakili kelompok yang lain.
Baik, jadi itu tadi kelebihannya kamu dapat 5, kekurangannya dapat 5 juga. Bagus, lumayan bagus, sudah tepat Sania penjelasan mengenai itu. Silahkan yang selanjutnya mau kelompok berapa atau saya tunjuk lagi? Kelompok, ya udah urut aja dari belakang, tadi kelompok 4, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 kelompoknya Umi ya. Silahkan Umi, kamu paparkan hasil diskusimu biar didengarkan teman sekelas. Siapa yang mau mewakili? Umi aja. Ya silahkan Umi. Baik, terima kasih Umi. Jawabannya sudah benar, kelompoknya Umi. Itu tadi dapat 4 ya. 4 kelebihan dan 4 kekurangan dari sistem ekonomi liberalis. Selanjutnya kelompoknya Yakub. Silahkan Yakub atau diwakili kelompoknya. Baik, silahkan sampaikan hasil diskusimu. Baik Yakub, terima kasih. Jawabannya sudah benar. Silahkan untuk kelompok 1, kelompoknya Sylvia, menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional. Ini pasti lebih gampang ya kalau yang tradisional. Silahkan, mau diwakili atau Sylvia sendiri. Baik, silahkan. Baik, benar sekali. Jadi sudah selesai ya semuanya, sudah mengutarakan hasil diskusinya. Nah, nanti kalau kalian mau mencatat bisa pinjam catatannya yang kelompok 1, yang gini, yang kelompok 2, kelompok 3, terus atau yang kelompok 4 untuk melengkapi catatan kalian mengenai kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi ini. Nah, atau di sini habis ini saya akan menampilkan lagi presentation mengenai kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Baik, saya akan tampilkan. Baik, setelah diskusi yang telah kita lakukan mengenai kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi, saya akan sedikit membahas kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tersebut. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya 1. Tidak terjadi persaingan. 2. Produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, masyarakat cenderung jujur. Nah, yang kedua untuk sistem ekonomi komando, kelebihannya adalah 1. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap ekonomi. Yang kedua, pendapatan masyarakat lebih merata. 3. Keadaan ekonomi relatif stabil. 4. Pemerintah mudah melaksanakan pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga adalah sistem ekonomi liberalis. Kelebihannya adalah 1. Adanya kebebasan berusaha, berinovasi, dan berkreativitas. Yang kedua, persaingan antar pengusaha mendorong kemajuan teknologi. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Kelebihannya adalah 1. Sektor pemerintah dan swasta terpisah secara jelas.
2. Fluktuasi harga lebih terkendali. 3. Hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Berikutnya kekurangan sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional. 1. Jenis dan jumlah barang yang diproduksi terbatas. 2. Tidak ada kerjasama antar individu dengan masyarakat. 3. Sulit mempertemukan pihak yang saling membutuhkan dalam melakukan barter. Yang kedua, sistem ekonomi komando. 1. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. 2. Tidak ada kebebasan berusaha dan hak milik perorangan tidak diakui. 3. Keberhasilan ekonomi tergantung pada baik buruknya kualitas pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi liberalis. 1. Menimbulkan eksploitasi antar manusia. 2. Menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Terjadinya kesenjangan pendapatan yang tinggi. Sistem ekonomi campuran. 1. Timbul monopoli apabila swasta terlalu dominan. 2. Timbul etatisme apabila pemerintah terlalu dominan. 3. Tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Nah, dari diskusi kalian dan penjelasan yang tadi, gimana? Apakah kalian sudah memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi tersebut? Nah, kalau sudah, yang terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi di Indonesia. Di sini apa ada yang sudah tahu sistem yang diterapkan di Indonesia, di negara kita? Oh, kamu apa? Pancasila. Iya, benar, Pancasila. Kamu tahu apa sistem ekonomi Pancasila? Baik, benar. Benar sekali. Siapa namamu? Tri ya? Iya, Tri, benar sekali. Untuk memperjelas atau menjelaskan secara lebih gamblang, saya akan mempresentasikan lagi. Selanjutnya, sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi, barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Karena menjadikan Pancasila sebagai dasarnya, maka kelima sila tersebut punya peran besar dalam sistem ekonomi ini. Lalu, setiap sistem ekonomi itu punya ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Sistem ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selain itu, ada ciri-ciri penting lainnya, yaitu negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Lalu, masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat.
Lalu, kelebihan sistem perekonomian di Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila. 1. Adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. 2. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. 3. Pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Lalu untuk kekurangan sistem ekonomi Pancasila. 1. Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. 2. Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. 3. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem ekonomi di Indonesia. Ada yang mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan maksudnya atau ingin menambahi? Kalau sudah tidak ada, ini waktunya juga sudah mau habis. Tidak terasa ya teman-teman, ternyata cepat sekali hari ini. Nah, sebelum mengakhiri kelasnya, saya akan sedikit menyimpulkan hasil atau pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi adalah cara yang dipakai oleh suatu negara dalam menyelesaikan atau menghadapi masalah ekonomi di negaranya atau menghadapi masalah di bidang ekonomi. Seperti itu. Lalu untuk macam-macam sistem ekonomi tadi ada 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi liberalis. Yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini ada yang masih ingat, masa sudah lupa, barusan tadi dibahas mengenai apa sih definisi sistem ekonomi liberal? Siapa yang mau menjawab? Ya, kamu. Siapa? Selvira. Ya, silakan Selvira. Baik, benar, berarti kamu tadi mendengarkan ya. Terus kalau untuk sistem ekonomi komando, siapa yang mau menjelaskan tadi, mau menyimpulkan tadi yang sudah saya jelaskan? Baik, siapa? Vira ya, silahkan Vira. Silakan Vira, jelaskan tadi apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi komando. Baik, jadi apa itu di kelas ini semua mendengarkan ya, jadi sudah paham apa pembahasan pada hari ini mengenai sistem ekonomi. Nah, kalau sudah paham itu jangan dilupakan ya, tapi dipelajari. Nah, hari ini cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Di sini saya memohon maaf jika tadi saya menjelaskan menyinggung perasaan kalian atau ada salah kata, saya mohon maaf. Kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.